Di balik kelezatannya, soto menyimpan sejarah panjang yang melibatkan persilangan budaya. Program PSMTI, sebarkan edukasi, maknai akulturasi. Soto adalah salah satu makanan yang begitu melekat dalam tradisi kuliner Indonesia. Hidangan berkuah yang satu ini memiliki beragam nama dan varian, tergantung dari daerah asal serta bahan utama yang digunakan. Di berbagai wilayah Nusantara, soto dikenal dengan berbagai nama seperti coto di Makassar, tauto di Pekalongan, dan seroto di Banyumas. Namun istilah sebutan soto lebih umum dikenal. Untuk mengetahui jenis sotonya, biasanya penjual menyebutkan bahan utamanya seperti soto ayam, soto sapi, soto babat, soto itik atau bebek, hingga soto bekicot. Selain itu, terdapat pula penamaan soto yang diikuti nama daerah atau kotanya. Misalnya, soto Betawi, soto mie Bogor, soto Semarang, soto Kudus, soto Lamongan, hingga soto Madura. Di balik kelezatannya, soto menyimpan sejarah panjang yang melibatkan persilangan budaya, terutama antara tradisi kuliner Tionghoa dan lokal di Indonesia. Sejarah ini menunjukkan bagaimana soto menjadi bagian dari akulturasi budaya yang kemudian berkembang menjadi salah satu ikon kuliner Nusantara. Sejarawan asal Prancis, Denis Lombard, dalam karyanya Nusa Jawa II, Silang Budaya Jaringan Asia, pada tahun 1996, menulis bahwa orang-orang Tionghoa memainkan peran penting dalam kelahiran soto. Para imigran dari Tiongkok sudah banyak yang ikut serta dalam kegiatan produksi di pesisir Jawa. Salah satunya dengan membuka rumah makan atau restoran sejak abad ke-18 Masehi. Bahkan, lanjut Lombard, usaha kuliner yang dirintis oleh orang-orang Tionghoa termasuk peranakan cukup mendominasi kala itu. Bukan cuma berbentuk warung atau restoran, tidak sedikit dari mereka yang berjualan dengan berkeliling menggunakan gerobak atau pikulan. Dari sinilah soto mulai dikenal oleh masyarakat Nusantara dijajakan dengan menggunakan gerobak atau pikulan. Soto kala itu disajikan dengan mangkuk keramik dan sendok sup atau sendok bebek. Mulanya, sesuai dengan asal sajiannya di Tiongkok, soto menggunakan daging babi. Namun karena di Nusantara kala itu sudah banyak orang yang memeluk agama Islam, maka orang-orang Tionghoa menggantikannya dengan daging ayam, sapi, bebek, atau kerbau hingga jeroannya. Dalam bukunya, beberapa Muslim saleh yang menolak makanan Tionghoa karena ada resiko bahwa daging yang dimasak dan minyak yang digunakan di situ berasal dari babi. Kata soto sendiri dipercaya berasal dari bahasa Tionghoa yang akan dijelaskan di bawah nanti. Hidangan ini merupakan salah satu makanan khas Tionghoa yang pertama kali populer di Semarang pada abad ke-19. Dari kota pelabuhan tersebut, soto kemudian menyebar ke berbagai wilayah di pesisir pantai utara Jawa dan sekitarnya, berkembang menjadi makanan yang dikenal di seluruh penjuru Indonesia. Penelitian lebih lanjut tentang asal-usul soto juga dilakukan oleh Ari Budianto dan Intan Kusuma Wardani dalam karya mereka, Menyantap Soto, Melacak Jauto, Merekonstruksi Ulang Jejak Hibriditas Budaya Kuliner Cina dan Jawa, tahun 2013. Mereka mengungkapkan bahwa soto sebenarnya berasal dari Tiongkok, terutama dari dialek Hokkien yang menyebut makanan ini sebagai cauto, cauto, atau cautu. Menurut saya, istilah dalam bahasa Hokkien yang lebih tepat adalah teto, atau dalam bahasa Teochew sebutannya juga sama persis, artinya jeroan perut babi atau babat babi. Kata cauto, jauto, atau cautu kemungkinan diambil dari bahasa Mandarin, yaitu cutu atau cutu dalam bahasa Hakka atau Ke. Karena kesulitan ucapan dalam bahasa lokal, biasanya ucapan bahasa aslinya berubah sesuai dengan lidah lokal. Hal ini lumrah terjadi pada kata-kata serapan yang berasal dari bahasa asing atau bahasa lain. Imigran dari Tiongkok ke Nusantara ketika itu juga banyak dari subetnis Hakka, dan menu cutu dengan bahan utama babat babi memang merupakan salah satu masakan terkenal orang Hakka. Babat babi tersebut dimasak kuah atau sop dengan berbagai bumbu dan rempah.
Selain itu, babat ini juga bisa dimasak dengan berbagai cara dan merupakan salah satu hidangan mewah karena susah mengolahnya. Di Indonesia, soto pertama kali dikenal sebagai masakan berkuah dengan potongan daging atau jeroan, khususnya di wilayah pesisir utara Jawa. Catatan sejarah lain yang memperkuat pengaruh Tionghoa dalam hidangan soto dapat ditemukan dalam arsip Tropenmuseum di Belanda pada tahun 1919. Dalam catatan tersebut, soto digambarkan sebagai Chinese soup atau sup Tionghoa yang dimasak di atas anglo, kompor arang tradisional. Arsip itu mencatat masakan ini dilengkapi dengan rode lombok atau cabai merah, lombok rawit, cabai rawit, dan kecap sebagai penyedap rasa. Menariknya, soto dijajakan dengan cara unik. Para pedagang biasanya duduk di atas dingklik atau bangku Jawa kuno dan menggunakan pikulan bambu untuk membawa perlengkapan dagangan mereka. Meski awalnya dikenal sebagai hidangan Tionghoa, soto kemudian mengalami proses adaptasi dan hibridisasi dengan budaya kuliner lokal serta pengaruh dari negara lain. Salah satu pengaruh signifikan datang dari tradisi kuliner India, terutama melalui penggunaan kunyit sebagai bumbu. Kunyit memberikan warna kuning cerah pada kuah soto, menciptakan cita rasa yang unik dan khas. Ini serupa dengan hidangan kari yang umum di India yang juga menggunakan kunyit sebagai salah satu bumbu utamanya. Selain kunyit, pengaruh Tionghoa tetap dominan pada bahan-bahan soto seperti mie, bihun atau soun, serta bawang putih goreng yang menjadi pelengkap wajib. Tak hanya itu, penggunaan tauco atau kecap asin dalam beberapa varian soto juga menunjukkan pengaruh kuliner Tionghoa. Mangkuk sup keramik yang sering digunakan untuk menyajikan soto juga mencerminkan jejak budaya Tionghoa dalam penyajian makanan. Namun, soto kemudian menjalar ke masyarakat lokal dan berkembang sesuai dengan kreativitas dan ketersediaan bahan di berbagai daerah. Dalam perjalanannya, soto tidak lagi hanya menggunakan daging ayam atau sapi sebagai bahan utama. Beberapa daerah memperkenalkan bahan-bahan baru seperti soto bebek dari Tegal, soto kelinci dari Lembang, soto kerbau dari Kudus, hingga soto kepiting dari Banjarmasin. Di Kediri dikenal soto bekicot yang menggunakan daging bekicot sebagai bahan utama. Hal ini menunjukkan bagaimana soto mampu beradaptasi dengan berbagai kearifan lokal dan sumber daya alam setempat. Keunikan soto terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan dengan bahan dan rempah-rempah khas setiap daerah, menciptakan variasi yang begitu kaya dalam kuliner Nusantara. Berikut ini beberapa varian soto yang terkenal di Indonesia dan karakteristiknya. Pertama, soto Betawi, berasal dari Jakarta. Soto Betawi menggunakan santan kental sebagai kuahnya dengan potongan daging sapi, babat, paru, urat, kikil, dan kadang-kadang jeroan lainnya. Cita rasanya kaya dengan aroma rempah seperti kayu manis, kapulaga, dan pala. 2. Soto Lamongan. Soto dari Jawa Timur ini dikenal dengan kuah kuning yang gurih dan dilengkapi dengan koya atau bubuk kerupuk udang yang dihancurkan. Biasanya menggunakan daging ayam sebagai bahan utamanya dan disajikan dengan tauge, telur rebus, dan potongan kol. 3. Coto Makassar. Varian soto dari Makassar ini memiliki kuah yang kental karena menggunakan kacang tanah sebagai salah satu bahannya. Coto Makassar biasanya menggunakan daging sapi dan jeroan. Disajikan bersama buras atau ketupat khas Sulawesi. 4. Soto Kudus. Berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Soto ini memiliki kuah bening dengan aroma kaldu ayam yang kuat. Uniknya, soto Kudus umumnya disajikan dalam mangkok kecil dan dilengkapi dengan tauge dan bawang putih goreng. 5. Soto Padang. Varian soto dari Sumatera Barat ini menggunakan daging sapi yang digoreng hingga garing. Kuahnya bening dengan cita rasa segar dan pedas karena menggunakan cabai serta rempah khas Minang. 6. Soto Pekalongan atau tauco, singkatan dari tauco dan soto. Soto ini khas dengan tambahan tauco,
saus fermentasi kedelai yang memberikan rasa gurih dan sedikit asam. Kuahnya berwarna pekat dan biasanya menggunakan daging sapi atau kerbau. 7. Soto Banjar. Soto dari Kalimantan Selatan ini menggunakan rempah seperti kayu manis, pala, dan kapulaga. Kuahnya bening dan disajikan dengan ketupat atau lontong. 8. Soto Madura. Varian soto ini terkenal dengan kuah kuning yang pekat dengan penggunaan daging sapi sebagai bahan utama. Soto Madura sering disajikan dengan potongan kentang goreng, telur rebus, dan jeruk nipis. Soto bukan sekedar makanan, tetapi juga cermin dari keragaman budaya Indonesia. Dari sejarahnya, soto telah melewati perjalanan panjang dan mengalami berbagai adaptasi serta akulturasi budaya. Dari dapur Tionghoa hingga menyebar ke seluruh Nusantara, soto kini menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hidangan ini mencerminkan kemampuan masyarakat Indonesia untuk menerima pengaruh asing seperti Tiongkok dan India, kemudian mengolahnya sesuai dengan cita rasa lokal. Setiap daerah memiliki varian soto dengan karakteristik dan bumbu yang khas, menjadikan soto sebagai kuliner yang kaya akan nuansa sejarah, tradisi, dan kearifan lokal. Meski varian dan namanya berbeda-beda, soto selalu menghadirkan kehangatan dan kebersamaan baik saat disajikan di warung sederhana di pinggir jalan maupun di restoran mewah. Inilah yang menjadikan soto sebagai salah satu ikon kuliner Indonesia yang tak lekang oleh waktu. Begitulah indahnya akulturasi. Program PSMTI, sebarkan edukasi, maknai akulturasi. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh